Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas peliharaan Tuhan sepanjang malam tadi Bapa. Hingga pagi hari ini kami masih bisa disehatkan, dikuatkan oleh kuasa Bapa. Bapa, kami akan mulai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati kami ya Bapa, agar pelajaran yang disampaikan kepada dosen kami bisa kami serap, kami pahami Yesus. Kau berkati juga dosen yang mengajar kami ya Bapa. Biarkan Tuhan senantiasa memberkatinya Bapa. Biarpun pelajaran yang lewat yang disampaikannya Tuhan bisa kami pahami dan kami mengerti Tuhan. Kami buka pelajaran kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara, amin. Saudara, kita berterima kasih bahwa Tuhan memberikan teknologi ini ya. Jadi saya yang di Houston bisa hosting ini, adik-adik semua yang di Singkawang, lalu Pastor Fendi yang mengajar hari ini dari San Francisco, dan Ibu Dr. Rebecca juga dari Hargelis. Pernah dengar nggak nama itu? Hargelis itu. Mungkin kotanya kecil sekali ya. Berapa penduduknya, Dr. Rebecca? Ya, 10.000 paling. 10.000. Kecamatan. Kira-kira Kecamatan sih. mungkin lebih kecil dari Singkawang ya? Mungkin ya? Oh iya, kecamatan soalnya. Oke, silakan Pak Pastor Fendi. Ya, ini screen-nya bisa di-share ya? Bisa. Udah. Sudah. Dua ya. Pak. Ya, ini sekarang satu. Ya, oke. Ya, saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, ini satu kehormatan bisa sama-sama dengan Dr. Rebecca, meskipun di online, tapi saya percaya bahwa saudara-saudara pun orang yang luar biasa yang dipersiapkan Tuhan. Amin. Ya, biar ini pagi hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi saya berdoa supaya bisa ada conviction. Jadi maksudnya bagian daripada kehidupan saudara yang tidak akan lupa. Ya. Hari ini saya, karena minggu yang lalu adalah hal yang essential. Essential itu hal yang paling penting. Jadi kayak hari-hari ini kan kita tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan essential. Essential itu yang sangat penting, yang sangat dasari untuk kebutuhan hidup. Jadi hal pasca itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan perjalanan kita. Dan saya mau supaya bukan hanya sekedar tahu lagi, tambah pengetahuan satu lagi, enggak. Tapi saya mau supaya menjadi bagian daripada kehidupan dan pelayanan dan bergereja saudara. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Enggak. Ya, dasarnya itu adalah, saya tidak akan buka di Keluaran 12, tapi semua dasarnya itu saya pakai bahasanya enggak pasca ya, pass over. Jadi melewati saudara. Nah, makanya dinamain kalau bahasa Inggrisnya itu jelas, saya akan pass over you. Jadi malaikat pun itu tidak bisa sanggup masuk ke pintunya rumah yang ada darahnya itu. Malaikat loh. Saudara sama malaikat, kuat mana kuasanya? Itu pun dia tidak bisa masuk. Iya. Berarti darah Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi dasarnya itu di Keluaran 12, saya boleh pakai contoh ini aja. Mereka setiap rumah tangga, bisa lihat ya ini ya. Bisa Pak. Ya, ini domba itu harus dipilih, tidak sembarangan. Saya suka pakai gini supaya saudara ingat. Domba itu tidak boleh cacat. Artinya, lihat saya, kupingnya itu dua-dua utuh, matanya
itu nggak boleh buta, ya. Ini semuanya kakinya, barang semua itu utuh dan dipilih. Artinya dipilih dan ditetapkan. Jadi khusus itu. Menjadi persembahan yang kudus. Jadi tidak sembarangan. Kenapa? Ya kalau sembarangan, seperti di kitab firman Tuhan di Malaiki, orang Israel itu suka beri korban-korban dosa itu domba-domba yang jelek-jelek, yang pincang kek, yang kakinya bukan 4 gitu, ya terus matanya buta, itu yang dikasihin sama Tuhan. Nah, kalau Paskah mereka harus pilih yang terbaik. Jadi, saudara, Yesus ini anak domba Paskah itu yaitu Tuhan sendiri, Tuhan kita yang datang ke dunia itu Allah Bapa yang memilih dia untuk sebagai apa? Ransom. Ransom itu bagian daripada pembayar dosa kita. Nah, ini lihat saya. Ini harus disimpan ya tiap dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Jadi ada 4 hari. Jadi saudaraku, kalau saudara baca Alkitab pada tanggal 14, maka diambillah seekor anak domba. Itu sudah pasti Paskah. Sudah pasti. Jadi Yesus itu, ya ini saya sedikit menceng, ya, disimpan 4 hari. Satu harinya Tuhan itu berapa tahun? Satu harinya Tuhan? 1000 hari. 1000 tahun. 1000 tahun. Bukan 1000 hari. Ya. Nah, Tuhan Yesus itu dari mulai Adam sampai dia datang itu 4000. Itu luar biasa. Jadi itu satu penggenapan. Jadi dia katakan, ya akulah anak domba yang disembelih. Nah, hari keempat itu Allah Bapa menciptakan apa? Hari keempat. Matahari. Dia katakan, akulah terang dunia. Artinya hidupnya dia itu, biasanya orang itu ya hidupnya hatinya jahat. Tapi dia datang sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dialah terangnya dunia. Dia katakan itu. Nah, lihat saya. Setelah ini, anak domba ini disimpan 4 hari, bukan dibunuh, Pak. Dia harus disembelih. Lihat saya. Jangan takut ya. Ini golok. Ya, saya bukannya kayak sadis. Tapi saya minta supaya saudara tahu bahwa Ya, Pak. itu anak domba Allah itu, Yesus Kristus, hidupnya sangat berkorban bagi kita dan saudara. Ini loh, Pak. Ini saya tidak buat-buat. Ini saya ketemu sama orangnya. Orangnya yang mendapat penglihatan. Dan sampai hari ini dia menjadi berkat di tubuh Kristus. Nah, kalau saudara lihat gambaran Tuhan Yesus yang disalib masih utuh, sebetulnya tuh badannya sudah hancur lebur. Kayak begini. Ya. Dan saya waktu dia sharing, nah ini lukisan daripada dia, and then saya kontak dia pribadi, and then saya pesan lukisan dia. Dan saya bagikan di postcard-postcardnya ini. Bahwa inilah Yesus Kristus yang disembelih. Seberapa banyak sih? Seberapa berat dia menanggung dosa kita di dunia ini. Kalau boleh saudara dengerin saya aja ya. Dia 33 tahun. Hidupnya tidak kayak kita. Hidup kita itu punya kehendak sendiri. 33 tahun dia mempersiapkan untuk menjadi savior, penyelamat dunia. Savior. Hanya satu-satunya savior. Tidak ada lagi. Terus 3 tahun. Apa yang dia lakukan?
3 tahun dia keliling memberitakan kabar baik. Saya minta supaya saudara kalau jadi hamba Tuhan, jangan galak-galak ya. Iya, Pak. Saudara, kalau ada tekanan, jangan sampai emosi saudara yang keluar. Karena apa yang saudara ucapin itu sebetulnya roh yang hidup. Orang bisa kerasa lah. Iya, Jadi Pak. saya minta supaya saudara kalau menyampaikan firman, persiapin hati saudara. Memang jemaat namanya domba. Domba itu nggak bisa apa-apa. Domba bisa hidup, bisa jalan ke tempat rumput yang hijau karena dituntun sama gembalanya. Ingat nggak saya omong? Ingat, Pak. Domba itu, dengarkan, hanya perlu satu, yaitu gembala yang baik. Dan biasanya domba itu mengenal suaranya. Nanti satu kali saya akan kasih filmnya. Orang boleh tiru sebagai gembala, tetapi tidak akan menggerakkan domba itu kalau dia bukan gembalanya. Ingat-ingat. Jadi kalau saudara ini dipercayakan salah satu jemaat dan saudara akan menggembalakan, jangan bulunya dicabutin, terus gitu ya saudara. Domba-domba itu jadi takut kalau dekat dengan saudara, mereka tidak akan bisa punya anak, saudaraku, kalau takut. Jadi saudara jangan sampai sekali lagi banyak gembala-gembala itu yang akhirnya tidak bisa bersatu dengan dombanya karena apa ya, sikapnya. Nah ini Yesus ini 3 tahun memberitakan apa? Kabar-kabar baik, yaitu preaching, healing, and deliverance. Yaitu menyembuhkan, and then melepaskan. Saudara ikutin aja Tuhan, doain mereka. Bukan saudara yang menyembuhkan, tetapi saudara ikutin di dalam namanya. Di dalam namanya Yesus. Nama Yesus itu kan selamat. Artinya selamat. Jadi mulainya, saudara kalau berdoa ya berdoa untuk keselamatan. Kalau sudah mau ditutup di dalam nama Yesus, di dalam nama selamat. Nah, banyak orang Indonesia namanya selamat, tapi belum tentu dia mengalami keselamatan. Iya, Benar, Yesus itu namanya nggak boleh lain. Jadi, saudara yang dia bisa menyembuhkan, nah saudara doain aja. Dia perlu tangan saudara. Dia perlu untuk menjangkau orang itu. Tapi yang menyembuhkan adalah rohnya Tuhan. Terus dia dijual, ya inilah tadi yang saya ngomong. Domba itu disembelih itu untuk menanggung dosa kita. Tidak mudah, Pak. 30 keping perak dia dijual, dikhianati oleh muridnya sendiri. Saudara bisa bayangin ya, saudara bisa kasih kesaksian kalau orang lain itu menyakiti saudara. Tetapi yang paling sulit adalah orang dalam sendiri di antara saudara. Kalau sampai bisa menyakiti, kalau bisa mengkhianati, ngomong di belakang. Lihat aja Yesus. 30 perak, 1 perak itu saya hitung adalah bayaran kerja 1 hari, Pak. Coba saudara hitung bayaran kerja di Indonesia 1 hari itu berapa? Saya hitung kalau di sini, kalau 1 jam $15 ya di San Francisco, 1 hari itu 120. Jadi jual 30 perak. 120 itu 1 perak. Dijual 30 perak, Pak. Harganya Yesus itu loh. Cuma 3.600 loh. Cuma 3.600 dari surga. Lah saudara mau hargai seberapa?
Dia nothing sebetulnya. Dia nggak ada apa-apanya. Makanya dia itu jadi anak domba yang disembelih. Berapa jauh dia memikul salib? 3 kilometer. 1 kilometer, 3 kilometer itu kira-kira, ya saudaraku, kalau di sini itu 1,8 mile. Itu saya hitung dekat rumah saya, orang mau masuk freeway, dan satu exit itu kira-kira ya 3/4 mile. Ini bolak-balik, jadi 1,8 mile. Dengan apa saudaraku? Oh, dengan 5.480 luka. Masih kuat nggak saudara? Kita aja kalau sakit perut aja, wah alasannya sudah banyak. Ini Yesus mau menjadi penerang daripada hidup kita. Mikul salibnya. Dia sudah tahu bahwa kita tidak bakal bisa. Saya tidak suruh saudara memikul salibnya Yesus. Tidak. Tetapi saudara lihat bahwa dia ini sebagai betul-betul korban. Lihat aja di gambar ini. Nggak ada rupa, Pak. Hancur semuanya. 5.480 luka. Di belakang di belakang punggungnya 150 lukanya itu yang dalam. Bayangin. Harus digantung 3 jam. Semuanya kalau sudah lihat 3. Angka 3 itu, angka 3 di dalam Tuhan itu komplit. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Komplit. Gitu. Ya. Jadi angka 3 itu komplit. Jadi saudaraku 3 paku di 2 tangan, 1 di kakinya, dan selama berapa saudaraku? Dia selama 17 jam tidak minum air. Ayo, saudara. Bayangin saudaraku, inilah Tuhan kita. Dan darahnya yang dicurahkan 3/4 gallon. Jadi 3 liter itu darahnya. Dan terakhir, dia mati 3 hari, 3 malam, dan 3 hari, 3 malam. Dan dia bangkit, dan sampai saat ini cuma 3, I love you. Aku mencintai kamu. Ada amin, saudaraku? Amin. Amin. Bapak, aku berdoa supaya the Feast of Passover, hari Paskah, hari raya. Kenapa Tuhan hari raya? Kenapa Good Friday? Kok tidak Bad Friday? Karena ada seseorang yang sudah membantu kehidupan kami. Upah dosa maut, tapi Engkau Tuhan yang membayarnya. Sedemikian jauh, sedemikian berat. Kami Tuhan melihat aja Tuhan, kaget hati kami. Tapi Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang sharing, yang bersaksi akan kebesaran nama-Mu. Pakai hidupnya dalam nama Yesus. Amin. Ya. Pastor Fendi kalau saya belum selesai. Iya tahu. Enggak cuma kasih tahu kalau kertasnya itu menggesek-gesek mic itu suaranya seperti kayak ada gempa bumi gitu. Oke. Iya. Mungkin kena kabelnya mic atau gimana gitu. Iya, ini mungkin ya. Oke. Ini dalam keadaan saya di lockdown, saya sudah lama sih. Saya berdoa, tapi sudah lama saya tidak berdoa bertekuk lutut. Ini ngaku aja. Biasanya ya doa duduk. Cuma ya saya datang lihat gereja tidak ada. Tidak ada kebaktian, ini sudah 1 bulanan. Tapi saya lihat ya, saya harus bisa cepat sekali menganalisasi dari pekerjaan Roh Kudus.
Ya di rumah sekarang ya apa itu mesbah doa, mesbah sharing, mesbah di antara suami istri di mana-mana. Sekarang lagi digalakkan lagi. Dan saya berdoa, kan ini barusan Paskah. Masa Tuhan hari Paskah yang luar biasa cuma biasa-biasa aja. Kan Tuhan biasanya kan tidak ada satu kebetulan. And then Tuhan kasihin saya, yaitu firman-firman ini. Enggak, sebetulnya aku menggenapi. Ada 5 poin. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu dikerjakan di hari Paskah. Nomor 1 itu di Yohanes 2. Coba saya cuma sharing aja ya. Ini Tuhan Yesus setelah memberkati perkawinan di Kana. Ini yang pertama kali mujizat di perkawinan ya, saudaraku. Kenapa? Karena orang sampai sekarang kan soal menikah itu. Mereka tidak begitu percaya, apalagi di San Francisco, bahwa perkawinan tanpa ikut sertakan Tuhan, ini tidak akan berhasil. Sampai sekarang. Makanya ibu kota San Francisco itu menjadi ibu kotanya lesbian dan homo. Sampai hari ini. Sulit untuk bisa mereka percaya untuk hal-hal rohani. Nah setelah itu Tuhan memberkati di perkawinan yang di Kana, dia langsung masuk ke bait Allah. Bayangin saudara, di bait Allah ngapain? Dia putar balikkan meja-meja pelayanan. Wow. Sekarang di mana-mana gereja tidak ada pelayanan, Pak. Diputar balikkan sepertinya. Ya, saya harus terus terang. Antara gereja satu dengan gereja yang lain nggak ada hubungannya. Ya, Tuhan nggak suka. Yang pentingkan yaitu pelayanan. Sekarang, ya, pelayanan musik, kayak pelayanan nyanyi, kayak pelayanan dekorasi, kayak pelayanan apapun. Tahu-tahu pandemik berhenti semua. Wow. Seluruh dunia loh. Dan ini Tuhan, aku masuk. Dan dia katakan gini, kok bisa ya? Sebelum aku masuk ke bait suci, mereka itu sibuk. Mestinya di dalam bait suci itu kan ada Yesusnya. Tapi kenyataannya di Yohanes 2 itu ya bisa jadi autopilot. Pelayanan itu ya bisa ya mau cuma bagusnya aja. Terus siapa yang ikut ya? Secara tidak langsung ya pengikut-pengikutnya itu ya langganannya. Wow. Ini berat ya, saudaraku. Tapi biarlah ini kita belajar. Makanya sekarang Tuhan izinkan kembali lagi sepertinya di reset. Di reset itu dibuat mulai nol. Jadi kalau saudara kerja di komputer banyak salahnya, dan saudara ketik undo bekerja mulai lagi supaya lebih rapi. Nah kelihatannya ini kembali kepada dasar. Ya, doa. Saya baru pulang ini rekaman untuk hari Sunday untuk supaya betul-betul bisa memberkati. Nah, saya minta kalau bisa saudara bisa online. Kali ini online, minggu yang lalu sekitar 200 lebih. Nah, saudara memang online, saudara jam 6 pagi. Tapi nggak apa-apa, jadikan sebagai saat teduh lah. Nah, ini Tuhan Yesus sekarang ini di Yohanes 2 pada hari Paskah, Pak. Dia masuk. Siapa
Paskah itu, anak domba. Yesus, Pak. Amin. Saya boleh katakan nomor 1, korban yang kudus. Tidak bisa kita jadi autopilot. Sudah tahulah ini bagaimana untuk menyusun Sunday service. Ya, kita dari pembukaan, habis pembukaan, terus puji-pujian. Waduh, bolehlah itu sebagai sebagai dasari. Tapi kita harus tahu kalau kita datang hari Minggu, dia adalah kudus. Kalau saudara hari Minggu, hari Sabtunya, hari Senin sampai Sabtunya, saudara enggak mendengar atau saudara kurang connect dengan dia, datang sama Tuhan, Tuhan aku perlu darahmu. Supaya apa? Mungkin khotbah saudara biasa aja. Tetapi roh Tuhan itu nanti akan bekerja. Tidak kelihatan. Ya kayak saudara COVID-19 di sini kan banyak. Mana Tuhan? Buktikan kalau Tuhan ada. Enggak ada. Tidak bisa lihat. Dan di sini ada orang Kristen yang sama aja sama corona, COVID-19. Nggak ada, tapi ngapain kamu pakai masker? Ngapain kamu harus pakai kaos tangan? Nggak ada toh. Tapi yang mati di sini 22.000 loh, Pak. Saya aja yang sehat, dengar kayak begitu terus rasanya aku mau sakit ini, jangan-jangan saya sakit. Sugesti. Bener loh. Wah, aku harus cek tenggorokan ini rada kering-kering, jangan-jangan mulai masuknya dari situ. Saya harus altar untuk nangking harus bangkit, Pak. Hidup saat-saat ini nggak bisa gesera-sera. Imannya harus iman yang memimpin. Kembali lagi. Jangan sekali lagi jadi autopilot. Harus Tuhan aku minta kau kuduskan. Nanti kalau saudara meskipun khotbahnya biasa, bukan karena saudara kerasnya, bukan karena saudara karismanya, tapi karakternya kita hancur. Bukan. Ini semuanya adalah yang pertama di Passover, di Paskah. Yesus masuk ke bait Allah. Dan dia di situ memporak-porandakan. Ayo, siapkan saudara sebelum melayani Tuhan. Kalau ada cekcok di antara pelayan, ya saudara jangan melayani dulu. Karena ada doa sebelumnya, Tuhan ampuni aku. Kalau suami istri, ya saudara sebelum melayani, Tuhan berikan hatiku ini yang layak. Nanti saudaraku, saudara berdiri di hadirat Tuhan itu tidak merasa adanya munafik, gak ada. Memang gak sempurna, tetapi kamu lakuin satu demi satu apa yang Tuhan mau untuk kemuliaan Dia. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ya, yang kedua, di Paskah. Di Paskah, ngapain? Dia ngelihat ada 5.000 orang ngikutin dia. And then dia tanya untuk mengetes muridnya yaitu Filipus. Kalau mau beli roti itu di mana? Ini ya, saudara kan lihat saya. Ini di NIV. Itu terjemahan dari Alkitab ini, ayat 7 itu. Philip itu berkata, wah, untuk memberi makan 5.000 orang, itu biayai, ini terlalu kok Philip. Biayai itu setengah tahun gaji. Ini bukan saya loh. Saya mau tanya, gaji saudara berapa? Yesus itu cuma tanya, kalau mau beli makanan di mana? Dijawab, gak ada duit.
Ya, Setengah memang tahun. setengah tahun. Sudah 1 bulan berapa sih gajinya, saudara? Nah, saudara, wow, hitungan banget ya saya lihat. Nah, sebetulnya ini di Paskah, ini adalah Tuhan berbicara. Akulah roti yang hidup. Ini dia. Dia kasih hidupnya pertama pada murid-muridnya yang di lingkaran. Nah, kalau saudara ini dengar firman untuk diri kamu sendiri, ya kamu disqualify. Kamu nggak qualify. Nah, saudara, firman ini untuk apa? Untuk kamu bentuk itu loh. Suruh duduk, baru mereka akan makan roti yang diberkati sama Tuhan itu. Rotinya dipecah-pecah. Dari pertama dia sudah berkata bahwa hidupku itu untuk kamu. Disembelih. Hidupnya Yesus. Pertama untuk siapa? Hidupnya itu. Yaitu pada murid. Adakah di sini, apakah saudara itu pengikut atau pendatang atau murid? Kalau murid, kamu dapat bagian dari hidup kan Tuhan. Kenapa? Dari firman Allah yang hidup itu, saudara akan makan. Dan saudara harus teruskan. Cara meneruskan itu, saya ngikutin aja Alkitab. Suruh duduk. Bukan duduk jasmani. Jangan pindah-pindah. Jangan jalan-jalan. Kamu nggak akan dapat bagian daripada Tuhan Yesus. Banyak Kristen itu yang jalan-jalan. Nggak betah untuk duduk. Siapa yang betah, Pastor? Nih ya, dengarkan. Maria itu loh. Marta sibuk banget. And then di kitab Alkitab di The Message, Marta itu berkata gini, Yesus tolong beritahu dong Maria supaya membantu aku. Lihat ya, saudara mungkin sudah tahu ceritanya, tapi saya pakai bahasa yang baru yang di Alkitab itu. Yesus katakan gini, Marta, Marta, kamu menyusahkan diri kamu. Tetapi, lihat saya, Maria ya, di dalam Inggrisnya dia katakan, she choose the essential, yang penting. Makanya, dengarkan saudaraku, dia bisa berjalan terus. Bukan cuma atribut kamu punya pelayanan aja. Orang yang duduk akan mendapat bagian daripada hidupnya Yesus. Artinya gini, orang yang mau saat teduh, orang yang mau berdoa sendiri, ini dengarkan, dalam pada waktu tekanan, pelayanan ini, apa yang saudara tabur, itu tidak akan hilang. Kamu akan dapat bagiannya dia. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, ketiga, di Paskah. Wah. Di Paskah. Halo? Semua masih kedengaran. Masih kedengaran. Di Paskah, ini yang ketiga yang merah itu ada perjamuan. Nah, saudara, ini luar biasa. Ya. Maka 6 hari dulu daripada hari Paskah, mereka membuat bukan perkumpulan, bukan fellowship. Saudara, Paskah itu perjamuan, bahasa Inggrisnya itu to honor. Nggak main-main. Bukan cuma, ya udah, ayo kita kumpul-kumpul. No. Mereka betul-betul mengundang Yesus, mengundang hadiratnya. Mereka harus persiapan. Nah, apa salah satunya? Ayat 3 itu lihat. Maryam memberikan minyak yang mahal harganya. Semua sudah tahu
Coba saudara lihat ayat 5. Apa sebabnya minyak ini tidak dijual dengan harga 300 dinar dan diberikan orang miskin? Saudara, ini ya, ayat 5 ini, bahasa Inggrisnya yang tadi saya ngomong. It was worth a year wages. 1 tahun gaji. Itu dari kantongnya Maria, Pak. Ini bukan saya yang buat loh. Ini firman. Jadi Maria itu memberikan semuanya. 300 dinar itu 21.000, Pak. Uang sini, Pak. 21.000 sampai 24.000. Saya mau tanya, saudara punya 21 juta. Itu Saya mau tanya, kira-kira mungkin 250 juta mungkin kira-kira. Kalau 21.000 ya. Saya mau tanya, 10.000 punya nggak? 10.000 rupiah? Banyak. Banyak, Pak, banyak. Punya nggak 100.000? Ada. 21.000. Wow. Lihat saya ya. Pada waktu ini iblis masuk, Pak. Ya, saudara lihat. Murid-muridnya Tuhan Yesus itu pelit-pelit kabeh, Pak. Medit. Ini pelayanan. Ukurannya apa? Duit. Philip, duit. Ini bayaran aku 6 bulan untuk kasih makan mereka itu. Nah ini si Yudas ini bayarannya 1 tahun. Dengarkan. Saudara lihat jawabannya Tuhan Yesus ya. Kalau sudah bahasa Inggris, dijawab apa? Biarkan Maria memberikan. Bahasa Inggrisnya. Jangan sampai saudara jangan kaget ya. It's none of your business. Gak ada urusannya sama kamu. Sakit nggak, Pak? Yudas tidak pernah ngomong dalam perjalanan pelayanan. Dia ngomong pada waktu dia lihat, untuk kaki, segitu mahal. Dia anggap remeh, Pak. Untuk gereja, ngapain banyak-banyak? Wow. Ingat ya, bukan fellowship, bukan persekutuan. Ini perjamuan. Kalau kamu mau menjamu tubuh Kristus, ya jangan sembarangan, Pak. Asal nyanyi, asal memberi, asal ngomong, asal siapa mau kesaksian. Waduh, Pak. Artinya nggak ngerti. Nah kalau sekarang ngerti, ini Tuhan Yesus sengaja mau datang di Paskah. Kenapa kakinya? Ya, yang jalan untuk memberitakan firman Tuhan ya kamu sama saya. Nah, saudara kan cinta Tuhan, tapi kalau tidak mengerti bagaimana untuk meninggikan, menghormati tubuh Kristus, ya bisa-bisa cuma angan-angan aja. Saya lihat banyak gereja Tuhan, cinta Tuhan. Tapi begitu dia mau mengembang ke kanan, mau mengembang ke kiri, gak bisa, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti bagaimana untuk ya menghormati, honor. Honor itu lebih daripada menghormati. Pekerjaan tubuh Kristus. Nih, lihat saya. And then, dia bilang, it's none of your business, bukan urusanmu. Nah, di situ saudaraku. Yang lain-lain, 11 orang, gak ngerti loh, Pak. Yang ngerti itu apa? Antara Yesus sama Yudas.
Blek. Waduh, di Yudas. Ganjel tuh Pak. Dan itu iblis. Yang 11 gak tahu, semua gak tahu. It's bit antara Yesus sama Yudas. Ingat-ingat. And then ketemu lagi di mana? Habis itu perjamuan. Lakukanlah apa yang kamu harus lakukanlah. Yang 11 gak ngerti. Tidak sama sekali, Pak. Makanya saudaraku, selesaikan. Kalau ada apa-apa yang tidak berkenan sama Tuhan. Nih, dengarkan. Akhirnya dia jual 30 perak terlalu. Cuma 3.200, Pak. Ini sang raja loh. Dari surga. Lihat. Ini mengerikan. Tapi Tuhan, hidup kita tidak sempurna. Tapi di lain pihak saya lihat kehidupan Petrus. Hampir aja kualitinya, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Lah Yudas meninggalkan dan dia bunuh diri. Dalam 2 tahun ini ya, aneh ya. Banyak loh hamba-hamba Tuhan yang di sini bunuh diri. Karena tekanan. Banyak. Di mana ya? Saya nggak usah sebut-sebut. Orang yang dipakai Tuhan nyanyiannya. Sampai hari ini kita nyanyian memuji juga. Memuji dengan pujiannya dia. Maaf, saya lihat akhir-akhir ini orang kena tekanan, dia nggak bisa menang. Akhirnya ya kayak siapa? Yudas. 3 tahun yang lalu kami sempat pergi ke Israel, and then di salah satu tempat lihatnya dari jauh, and then tour guide kita berkata gini, ini 3 tahun yang lalu, Pak. Padahal itu Israel kan padat. Dikatakan gini, itu tempat tinggalnya Yudas. Kering kerontang, gersang. Kenapa? Terkutuk. Sampai hari ini loh, Pak. Bayangin, saudaraku. Nah, saya mau tanya saudara. Yudas yang jahat kayak gitu. Kalau sampai dia kembali nyesel pada Tuhan Yesus, dia katakan, I'm sorry Jesus. Aku mau ngaku, aku sudah menjual kamu, aku berdosa. Terimalah aku. Saya mau tanya saudara, apakah Yesus akan terima Yudas apa enggak? Terima, Pak. Yes! Kenapa kok enggak? Banyak yang kayak Yudas, diam-diam. Datanglah seperti kayak Petrus apa adanya. Makanya Petrus itu luar biasa. Nah, sekali lagi di hari Paskah ini, saudara nanti belajari lagi, lihat lagi. Jangan sampai saudara pelit. Saudara kalau mau mengadakan perjamuan, kalau saudara mau membangun di dalam pekerjaan Tuhan, jangan cari yang sisa-sisa. Kasihin yang number 1. Saudara tahu, Pak David ini yang sebagai hostnya Zoom. Ini kalau dalam pelayanan, dia memilih yang terbaik loh. Saya mau tanya Pak David. Amin. Kalau terbaik, ada harganya enggak? Bayar harga enggak? Ada. Iya. Kalau enggak ada harganya, Pak,
Itu namanya bukan pengorbanan, ya sebisaku. Ya sampai sebisa kita ini terbatas. Ya, saudara, kok macet sekarang? Itu jalan lagi. Ya. Ya, oke. Nah, ya ini singkat aja. Di Paskah mereka cuci kaki. Ya Tuhan Yesus katakan gini, perbuatlah perjamuan dan juga perbuatlah untuk saling membasuh. Karena saudaraku, kalau kita tidak saling membasuh, Tuhan Yesus, bukan saya yang ngomong, kamu tidak akan mendapat bagian seperti aku. Nah, saudara, pada waktu kita pelayanan bersama, kayak saudara ini, digodok bersama-sama, masak bersama-sama, benar nggak? Cuci piring bersama-sama, kadang-kala bikin bersih. Ya, saya ada namanya di Los Angeles Zion. Bagian masak saya. Ya, saya minta untuk, oke, kita urunan ya, ada 6 orang. Satu bulan cuma berapa, saudaraku, zamannya saya tahun 80. Cuma $35. $35 kalau untuk dikumpulin kayak utang itu, $350. Sulit sekali. Nah, namanya manusia. Nanti saudara yang bikin bersih siapa? Ya saudara kan tinggal sama-sama. Ya kadangkala emosi kita kena. Ya cobalah. Selain berdoa, nanti kalau satu kali nyembah sama-sama hadirat Tuhan, saling melayani, hidup untuk melayani. Yang percaya bisa katakan amin. Amin, amin. Amin. Bukan melayani untuk hidup kamu. Waduh, repot. Nanti kalau melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk hidupku. Wah, motivasi saudara bisa lama-lama menceng. Ini terakhir. Yuk. Di Paskah terakhir ya. Ini luar biasa. Saya mau share. Di hadapan Pilatus, ayat 39. Ada suatu adat padamu bahwa hari Paskah, aku melepaskan seorang bagimu. Sukakah kamu aku melepaskan bagimu raja orang Yahudi itu? Ayo 40 kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu mereka itu berteriak pula. Sama-sama. Katanya, janganlah Jangan dia, Melainkan Barabas. Adapun Barabas itu seorang penyamun. Nah, lihat saya. Pak, ini semua saya dapat dari ovennya surga. Artinya gini. Yang terakhir ini, pada waktu Tuhan berbicara ini, saya sempat hati saya dijamah. Saya nangis, Pak. Saudara lihat ini nggak sebelum disalib. Yang dibebasin itu penyamun, Pak. And then Tuhan ngomong, I give life exchange. Aku berikan hidupku. Siapa dia? Penyamun. Saudara, nanti kalau saudara ngerti ini, jemaat kamu akan dihormat, akan diberkati. Bukan orang yang kaya, Pak. Orang yang terhukum, hatinya. Saya tanya, Barabas, mungkin seumur hidup hatinya itu terhukum. Tapi sengaja dia berdiri. Dia katakan, I give my life. Ini satu paradoksi yang luar biasa, Pak.
Saya nggak pernah, saya pribadi ya, saya nggak pernah dengar khotbah-khotbah ini. Dan Tuhan betul-betul, biasanya kalau Paskah ya Tuhan Yesus kematian. Tapi ini, coba lihat di Alkitab, tiap kali pekerjaanku yang besar di hari Paskah. Dan orang nggak ngeh, sebetulnya Paskah itu dia sendiri. I give my life. Makanya dengarkan saudaraku, ayo orang-orang yang tidak sempurna, jangan kamu tidak anggap di gereja itu banyak orang sederhana. Kamu menangkan hatinya mereka. It's hard. Sering menyusahkan, ya. Memancing emosi kita, yes. Tapi kan kita diajar untuk Tuhan kasih aku hikmat. Artinya apa? Aku nggak mau gegabah dengan caraku sendiri. Karena aku takut Tuhan jambakin domba-domba, meresin susunya untuk kesenanganku sendiri, kemakmuranku sendiri. Ampuni. Banyak itu sekarang ya kayak begitu. Tapi ajar aku nonton aja. Supaya domba-dombamu gemuk-gemuk. Nanti kalau gemuk, dengarkan saudaraku, punya anak seneng. Kalau saudara melayani dengan otoritas. Ya, dia takut kalau ada kamu. Kalau saudara udah pergi, ya karakternya nggak benar. Banyak teman-teman saya kayak gitu. Nah, saudaraku, Barabas ini hidupnya terhukum. Makanya Tuhan Yesus diam aja. Akulah penggantinya. Dan dia nggak reaksi. Memang untuk itu hidupnya. I give my life. Bapa, aku berdoa di dalam namamu Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus ada conviction, ada satu pernyataan yang kuat dalam roh kami. Bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang sudah datang dan berkorban begitu besar. Upah yang kau bayar. Kami tidak sanggup. Tapi ajari Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mau melayani, melihat Engkau sebagai Tuhan Yesus. Bayaran yang sudah lunas. Biar kami melayani umat-Mu yang tidak sempurna itu dengan sukacita. Karena Engkau sudah mendidik kami. Urapi mereka. Apa yang mereka katakan jadi berita yang baik. Apa yang mereka jamah itu Tuhan berasal daripada roh-Mu. Menyembuhkan sehingga hati mereka menang. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan sama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pastor Fendi. Terima kasih. Apa ada pertanyaan dari adik-adik? Ada tanggapan? Mungkin dari Pak Yonatan atau atau dari Ibu Rebecca? Bagus. Anak domba. Jangan dijewerin ya. Dokter Rebecca mau ngomong sedikit. Ya mengenai Barabas itu, sebetulnya itu Barabas itu kan namanya Bar Yesus kan. Sebetulnya dia mirip sama Yesus. Bar Yesus. Tapi ya, sebetulnya dia itu penyamun. Sebenarnya dia bukan penyamun bagaimana ya, sebetulnya dia memberontak, dia pemberontak. Karena dia pengen supaya orang Yahudi itu dibebaskan dari Romawi. Jadi memang dia berusaha sekali. Cuman sayangnya dia bersikap pahlawan itu sambil tadi ngerampok. Karena dia mau jadi Robin Hood. Ya,
saya yakin habis itu dia memang betul kata Pastor Fendi, tapi dia merasa terhukum dan memang kita tidak tahu lagi kisah berikutnya. Berharap dia tidak hanya terhukum, tapi dia betul-betul merasakan pengorbanan Yesus atas hidupnya sehingga dia boleh bertobat. Itu harapannya ya, kita nggak tahu nih di Alkitab. Tapi yang saya pengen ngomong tuh, bagaimana hidup kita seringkali pengen jadi pahlawan, tapi jalannya salah. Gitu. Jadi pelayan Tuhan juga gaya-gaya gitu, tapi jalannya salah. Kata firman Tuhan tuh, ada jalan di sana lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi kayaknya kita betul-betul harus sebagai domba itu memandang Tuhan Yesus terus-menerus dalam hidup kita. Itu aja. Supaya nggak tersasar kayak Barnabas. Iya, iya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Pak Jonathan mau nambahin sesuatu? Atau menutup dengan doa sekalian aja? Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, pengajaran yang Engkau berikan kepada kami tentang Passover ini. Engkau memberi contoh-contoh kepada kami untuk menjadi gembala-gembala yang baik, menjadi orang yang baik, orang penginjil-penginjil yang baik. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau boleh memanggil kami, saudara-saudara kami yang masih muda-muda ini, Engkau panggil pada masa muda mereka, untuk mereka dipersiapkan menjadi hamba-hamba-Mu yang tangguh, yang sukses, yang berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin. Dr. Rebecca, kapan akan ke Singkawang? Kita siap lele pecel lele. Ini Dr. Rebecca akan mulai mengajar nanti. Saya akan schedule untuk untuk ikut mengajar. Zoom ya. Zoom dulu ya. Mungkin masih ada tanggung jawab sesuatu di Hargelis ya yang harus diselesaikan. Tapi jiwanya sudah ada di Wisom di Singkawang nih. Amin. Terima kasih Pastor Fendi, terima kasih. Dan saya dengar ini sekarang Presiden Trump sudah mengatakan akan segera membuka ini. Tidak tahu kapan akan segera mungkin dibuka itu. Tidak tahu kalau di San Francisco agak kurang ya, sudah agak angkanya cukup baik kan untuk ini, untuk coronavirus ini. Ya karena kita lockdown, jadi curve-nya jadi mendatar. Mendatar, betul. Ya, tapi yang terpenting menurut saya itu kan mau mengalahkan angka kematian, tapi tidak menyembuhkan. Ya, jadi betul. Virusnya kan sebetulnya kalau ada vaksinnya ya baru bisa diomong lah. Tapi selama vaksinnya akan 2 tahun ini. Jadi maksud saya cara kita hidup ini berubah. Betul. Kita tidak bisa lagi salaman lagi. Duduknya udah jauh-jauh. Jauh, betul. Secara gereja saya juga nggak ngerti bagaimana ya setapak demi setapak aja jadi smart Christian aja gimana untuk nanggulangi. Ini ini ngomong-ngomong ini kan Dokter Rebecca ini juga dokter dokter tubuh, jadi tahu. Iya. Ini saya baru dapat ini dari teman saya ini kan sekarang ini anggapannya bahwa ini penyakit virus COVID-19 ini adalah penyakit di paru-paru ya. Jadi nggak bisa napas, alveolanya keblok semua, akhirnya darahnya nggak mengalir dengan baik, nggak ada oksigen, akhirnya ginjal, jantung, hati semua pada rusak dan mati. Tapi saya dengar orang dokter-dokter ini mulai bertanya-tanya kenapa sudah pakai ventilator kok tetap mati juga. Jadi sekarang mereka itu melihat bahwa ini bukan karena masalah di paru-paru. Jadi seperti
apa tuh apa namanya acute respiratory ini ya apa Pernapasan. pneumatik apa pneuma tapi yang akhirnya menuju ke darah. Tapi kelihatannya sekarang ada semacam dokter-dokter mulai curiga bahwa ini kemungkinan kita salah menangani. Kemungkinan itu adalah penyakitnya itu penyakit darah yang akhirnya memberi kerusakan di paru-paru. Jadi darahnya itu katanya, nggak tahu ini saya juga saya kan bukan dokter ya, nggak tahu ini Pak Dokter Rebecca, katanya ada zat ini apa hemoglobinnya atau apanya atau ini iron atau apanya gitu, itu oleh virus ini seperti dirusak gitu. Jadi akhirnya darahnya itu tidak bisa memasukkan oksigen lagi, akhirnya merusak paru-parunya. Jadi sebetulnya kebalikannya, kalau dulu karena paru-paru akhirnya darahnya nggak dapat oksigen, akhirnya rusak. Tapi sekarang ini kelihatannya setelah mereka mempelajari bahwa ventilator ini kok nggak bekerja juga, kenapa orang sudah dikasih ventilator masih pada mati. Jadi akhirnya sekarang mereka menyelidiki ada kemungkinan ini darahnya yang masalah. Darahnya masalah, akhirnya menuju ke paru-paru. Nah sekarang itu seperti keadaan orang sakit malaria itu kan. Orang sakit malaria itu darah merahnya atau ada problem, akhirnya merusak. Nah ini sekarang makanya mulai dicari-cari ini penyakit pakai itu hydrochloroquine itu. Chloroquine itu obat-obat itu. Obat-obat itu sebetulnya menyembuhkan di darahnya kan. Jadi mungkin sekarang lagi dipelajari kok kelihatannya kita harus menyembuhkan darahnya dulu daripada menyembuhkan paru-parunya. Kita mesti mendoakan supaya dokter-dokter kita dikasih hikmat nih gimana. Sekarang mereka ini pada bingung sekarang. Kok masih pada mati kok? Masih banyak sekali yang mati. Oke gitu. Gimana? Dokter Rebecca mau tanya ini. Mau tanya ya, Rebecca. Virus ini benda hidup atau benda mati ya? Kalau bakteri kan benda hidup. Kalau bakteri kan benda hidup. Hidup. Virus itu hidup. Enggak, dia bisa berkembang biak jadi hidup. Pokoknya dia ada host, jadi dia bisa berkembang biak. Semua yang bisa berkembang biak itu hidup. Gitu. Oh, iya. Kalau dia mati, dia nggak bisa berkembang biak. Jadi, segitu-segitu aja. Kenapa ini menular kemana-mana? Karena dia berkembang biak juga. Bisa tuh, ada hostnya, ada dia bisa berkembang biak. Kalau virus tuh hidup. Virus. Ya. Oh, by the way, itu Brother Supardi dari Jakarta mengirim mask ya untuk saudara-saudara, sudah tahu ya? Maskernya ya? Masker, dikirim. Nggak tahu, 1-2 hari ini. 1-2 hari ini akan datang dari Jakarta untuk saudara-saudara bisa pakai kan. Kita perlu pakai enggak ya? Nggak tahu. Itu perlu. Kalau keluar perlu. Kalau keluar harus perlu, betul. Sekarang di Amerika ini sudah mulai, dan ada di mana, di daerah New Jersey apa itu, governornya menetapkan harus pakai. Jadi diwajibkan pakai itu. Bukan hanya cuma dianjurkan, tapi diwajibkan. Jadi kalau enggak, kalau di luar itu, di publik enggak pakai itu mungkin akan didenda atau gimana gitu. Saya kalau boleh sharing sebentar aja. Ya. Ini hari ini kan saya pergi. Jadi sepatu saya taruh di luar. Semua. Dan itu disemprot. And then kita ganti. Hari ini saya mandi 2 kali. Jadi pakaian, tadi kan make recording, harus ganti. Jadi semua yang saya bawa dicuci lagi. Iya, betul. Iya, betul. Makanya ini gaya hidup yang harus diadopt. Adopt, ya. Kalau enggak, ya enggak kelihatan. Tapi bisa potensi kamu tahu-tahu ya kayak hamba Tuhan banyak yang meninggal juga karena ini enggak tidak diskriminasi lah siapa kamu kena lah. Gitu. Benar. Iya. Oke, besok ada Pak Sudiani pada jam yang sama ya besok ya. Pak Sudiana Hanafi, terima kasih Pak Fendi
Selamat malam. God bless you semuanya. Bless you. Terima kasih, Dr. Rebecca.